Di video kali ini kita akan belajar karakteristik Object Oriented Programming yang bernama polymorphism. Jadi apa sih polymorphism itu? Polymorphism itu merupakan konsep di mana base class itu kita izinkan untuk mendefinisikan metode yang sifatnya general dari seluruh child class yang dimilikinya. Jadi contohnya misalkan tadi di video kita yang sebelumnya itu kita punya dua kelas ya, kelas person dan kelas lecturer. Base class-nya adalah person, child class-nya adalah lecturer. Nah, kalau di lecturer misalkan kita ingin buat metode addDetails, maka kita bisa buat polymorphism-nya. Jadi polymorphism, jadi kita mengizinkan base class-nya itu untuk juga mengenerate metode yang namanya addDetails. Nah, jadi di sini dengan adanya konsep polymorphism ini, seluruh derived class atau seluruh child class itu bisa mengupdate, bisa memodifikasi seluruh metode yang telah didefinisikan oleh base class-nya itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi analoginya itu sama seperti base class itu dia bisa menyediakan template metode-metode apa saja yang bisa digunakan oleh derived class-nya. Derived class itu bisa menggunakan metode yang sama tanpa perubahan apapun, atau dia bisa menyesuaikan metodenya. Sesuai apa? Sesuai dengan kebutuhan dari child class tersebut. Jadi metode yang memiliki tipe yang sama, nama yang sama, tipe parameter yang sama, jumlah parameter yang sama antara base class dan derived class itu ya kita menyebutnya dengan istilah method overriding. Jadi bedakan dengan method overloading yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi kalau method overloading itu dia terjadi dalam satu kelas, ya. Tapi kalau method overriding itu biasanya terjadi antara base class dengan derived class. Contoh misalkan seperti ini, ya. Jadi kita punya class animal, objeknya namanya lazy. Nah, ketika kita ingin mendefinisikan lazy, ya, lazy ini binatang apa sih? Karena kelas binatang itu kan terlalu umum, terlalu general. Nah, kita bisa generalisasikan, kita bisa spesifikasikan lagi. Lazy ini itu apakah dia bisa berupa anjing, ataukah kucing, ataukah gajah. Ya. Jadi kita bisa definisikan. Jadi misalkan seperti ini, animal lazy. Lalu nanti ketika implementasinya ternyata lazy itu ternyata adalah seekor anjing. Nah, jadi kita buat lazy sama dengan new dog, di mana dog ini merupakan derived class dari class animal. Sama kalau misalkan lazy ini ternyata adalah seekor kucing. Jadi saat diimplementasi nanti kita tinggal ketikkan lazy sama dengan new cat. Sama, sekali lagi cat ini merupakan derived class dari class animal. Kalau lazy itu merupakan gajah, ya sama caranya ya. Yang harus dipastikan itu apa? Setiap class yang nanti akan kita panggil ya untuk mendeklarasikan ulang lazy ini jenis animal apa, itu harus merupakan child class dari class animal, harus diderive dari class animal. Ya, kita pasti gunakan case study kita sebelumnya ya, jadi class person dan juga class lecturer. Nah, jadi tadi di class person sebelumnya kita nambahkan fungsi addDetails ya, dan di lecturer kita juga bisa menambahkan method addDetails yang nantinya ini berisi data-data yang lebih detail lagi. Jadi tidak hanya data name dan email, tapi kita juga ingin mencetak nama, email, NPK, dan salary dari orang yang bersangkutan, ya, dari objek yang bersangkutan. Jadi di sini di method addDetails di kelas lecturer ini kita modifikasi dengan cara misalkan kita ganti string yang dicetak. Jadi return, kalau tadi kita hanya set outputnya ya, nama dan email, lalu return name dan email. Tapi kalau di lecturer ini kita ganti misalkan lecturer name and contoh lecturer's email and NPK and salary. Misalkan kita tambahkan seperti ini. Atau kalau misalkan kita ingin buat ya, jadi kita ingin buat parameternya itu sama seperti yang di base class-nya tadi. Jadi addDetails, NPK email,
Jadi ini kita hapus ke email. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini ada warning. Kenapa? Add override. Ya, jadi kita tambahkan add override. Artinya apa? Ini kita menggunakan kalau fungsi add details ini itu dia akan mengoverride metode add details dari base class person. Nah, implementasinya bagaimana? Kita buka di W2OOP ya, lecturer 1 add details. Johan, Johan staff. Ya, kita jalankan. Nah, kelihatan ya bedanya. Jadi ya Johan, Johan staff. Lupa kenapa di sini yang sebelumnya itu tampilannya Johan add staff. Tapi ketika kita telah memanggil add details di sini, name-nya ini kok tetap seperti yang di konstruktor ini ya, yang kita deklarasikan Alex staff. Kok bukan berganti Johan dan Johan? Karena di add details ini kita tidak memanggil metode add details dari base class person, yang mana itu akan men-set atribut name dan email. Tapi di sini kita memanggil add details dari kelas lecturer. Sekarang kita lihat add details dari kelas lecturer, kita tidak ada men-set atribut name maupun email, kita hanya mereturn string. Jadi otomatis nilai dari atribut name dan email yang sebelumnya itu tidak akan diubah-ubah. Jadi setelah dideklarasi Alex staff, ya nilai atribut name itu tetap Alex, nilai atribut email tetap Alex staff. Jadi meskipun di sini add details kita ganti name-nya Johan, emailnya jadi Johan staff. Ya ketika kita tampilkan, ketika kita get name, ya get atribut, dia nilainya mengikuti nilai yang tersimpan di atributnya, bukan nilai yang didapat dari metode add details ini. Ya, ini contoh ya, jadi di PowerPoint sudah ditampilkan ya perbedaannya antara person dengan lecturer. Nah, sekarang ini kita bisa tes lebih dalam lagi ya. Ini ada contoh lagi. Jadi misalkan, jadi detailsnya itu kita ingin rubah-rubah nilainya. Nah, kalian bisa rubah-rubah juga metode add details dari kelas lecturer kalian, maupun kalau kalian ingin mengganti metode add details di base class-nya. Oke, sekian terkait karakteristik polymorphism di OOP. Kalau misalkan program Anda ada error, silahkan coba dibaca lagi error message-nya apa, lalu silahkan dibetulkan. Sekarang kita ada latihan terkait yang telah kita pelajari dari konsep OOP-nya. Kita telah mempelajari terkait bagaimana kita mendeklarasikan kelas, bagaimana kita menambahkan properti, kontraktor, metode, dan juga sifat-sifat yang dimiliki pada OOP ya, inheritance dan juga polymorphism. Dan juga dari video sebelumnya kita telah belajar dan membuat dua buah class person dan juga class lecturer. Nah, sekarang tambahkan dari project yang telah Anda buat satu kelas lagi namanya class student. Jadi kelas student ini memiliki struktur sama seperti di diagram ini. Jadi student itu punya atribut NRP, IP, IPK, ya propertinya NRP, set NRP, get NRP, set IPK, get IPK, lalu ada juga method add details. Nah, sekarang buatlah implementasi dari kelas student ini. Lalu pada fungsi add details di kelas student ini itu harus menampilkan output seperti ini. Contohnya, student with name, parameter name, dan juga email, parameter emailnya, dan juga NRP dan IPK-nya. Ya, silakan implementasikan konsep polymorphism dan inheritance yang telah dipelajari sebelumnya. Terima kasih.